Berkelahi, Ferran Torres dan Savic di kartu merah. Maguire gabung Aston Villa Januari ini. Transfer segitiga Weghorst, Ronaldo, Abu Bakar. Mbappe kecam Presiden FFF Noel Le Gret atas komentar Zidane. 3 janji Shin Taeyong di laga hidup mati Indonesia versus Vietnam. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Wakil Liga Inggris, Aston Villa dikalahkan tim divisi bawah Liga Inggris Steven H dengan skor 2-1. Villa memecahkan kebuntuan pada menit ke-33 melalui Morgan Sanson. Keunggulan itu bertahan hingga menit ke-88. Kemenangan yang sudah di depan mata buyar setelah Jamie Reid menyamakan kedudukan dari titik penalti. Dean Campbell menjadi penentu kemenangan tim tamu. Nasib Chelsea semakin nyungsep usai disikat Manchester City untuk ketiga kalinya dalam 3 bulan. Kali ini di ajang Piala FA dengan skor 4-0. 4 gol kemenangan The Citizen kali ini dicetak Riyad Mahrez 2 gol masing-masing pada menit ke-23 dan penalti pada menit ke-85. Kemudian gol penalti yang dicetak Julian Alvarez pada menit ke-30 dan gol Phil Foden pada menit ke-38. Hasil ini membuat City lolos ke babak keempat. AC Milan gagal menjaga jarak dengan Napoli di puncak Serie A 2022-2023 setelah diimbangi AS Roma 2-2. Bertanding di San Siro, Pierre Kalulu membawa Milan unggul duluan di babak pertama sebelum digandakan Tommaso Pobega di babak kedua. Roma tidak menyerah dan membuat 2 gol di 10 menit akhir laga lewat Roger Ibanez yang disusul gol Tammy Abraham. Dengan hasil ini, Milan tertahan di posisi ketiga klasmen Serie A dengan 37 poin, sedangkan Ilupi tetap di posisi ke-6 klasmen dengan 31 poin dari 17 laga. Napoli menjauhkan jarak di puncak klasmen Serie A Liga Italia menjadi 7 poin dari tim peringkat kedua Juventus. I Partenope mendapatkan tambahan 3 angka selepas mengalahkan Sampdoria 2-0 di Stadion Luigi Ferraris Senin 9 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Napoli dicetak oleh Victor Osimhen dan Aljif Elmas. Sevilla sukses mengalahkan Getafe dengan skor 2-1. 2 gol Sevilla dibukukan oleh Marcos Acuna di menit ke-36 dan Rafa Mir di menit ke-80. Sementara Getafe hanya mampu memperkecil skor melalui Borja Mayoral di menit ke-87. Tim tuan rumah Atletico Madrid takluk dari Barcelona pada lanjutan pekan ke-16 La Liga Spanyol. Barcelona yang jadi tim tamu mampu meraih 3 poin atas Atletico Madrid melalui gol sematawayang Ousmane Dembele. Kemenangan ini membawa Barcelona yang menempati puncak klasmen Liga Spanyol sukses perlebar jarak dari Real Madrid di posisi kedua. Ferran Torres dan Stefan Savic diganjar kartu merah langsung dalam laga Atletico Madrid versus Barcelona. 2 pemain dari masing-masing kubu tersebut terlibat dalam pergulatan saat hendak berebut bola. Keduanya saling menahan gerak satu sama lain selama beberapa detik. Dalam satu momen, Torres bahkan menjambak rambut Savic, sedangkan Savic bagai ingin melakukan submission dengan memiting leher Torres. Klub Brazil Corinthians mendapat penolakan dari kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Dalam konferensi pers jelang diperkenalkan Al Nassr di Stadion Marshall Park pekan lalu, Ronaldo mengaku mendapat banyak tawaran, termasuk dari klub di benua Amerika Selatan yakni Corinthians. Presiden Corinthians Duilio Monteiro pada Minggu 8 Januari mengkonfirmasi penolakan dari CR7 tersebut. Chelsea dipusingkan dengan perkembangan medis Pulisic. Mereka masih belum bisa menentukan skala waktu yang pasti untuk pemulihannya, tetapi manajer Graham Potter mengakui bahwa winger 24 tahun itu bergabung dengan Raheem Sterling dan Pierre-Emerick Aubameyang di ruang perawatan. Kami masih menganalisisnya, tetapi itu akan memakan waktu berminggu-minggu, kata Potter.
Harry Maguire dirumorkan segera bergabung dengan Aston Villa pada bursa transfer musim dingin Januari 2023 ini. Hal itu diketahui setelah Maguire kedapatan makan malam dengan sang agen di dekat pusat latihan Aston Villa. Akan tetapi, rumor itu nyatanya tidak benar dan telah dibantah oleh pihak yang terlibat. Manchester Evening News melaporkan bahwa sumber dekat pemain dan MU meyakini bahwa Maguire hanya berada di The Belfry untuk bermain golf. Hasil undian babak keempat atau 32 besar Piala FA telah diumumkan oleh FA, Asosiasi Sepak Bola Inggris. Undian babak keempat menjodohkan pemenang laga Oxford United versus Arsenal dengan Manchester City. Sementara Manchester United akan bertemu Reading, Walsall versus Leicester City, Preston North End versus Tottenham, serta Brighton yang akan berhadapan dengan pemenang Liverpool atau Wolves. Kedatangan Ronaldo membuat Al Nassr harus merampingkan skuad terutama kuota pemain asing. Sebab Al Nassr sudah punya 8 pemain non-Arab Saudi di timnya, sehingga kedatangan Ronaldo membuat jumlahnya bertambah. Oleh karenanya, harus ada pemain asing yang ditendang dan Vincent Abu Bakar jadi korbannya setelah Al Nassr memutus kontraknya. Kabar terbaru menyebut pemain Kamerun itu akan gabung ke klub lamanya Besiktas. Kehadiran Abu Bakar nantinya bisa memuluskan jalan Besiktas melepas Wout Weghorst, striker pinjaman dari Burnley yang kini diminati Manchester United. Dilansir Marca, MU menetapkan aturan Ronaldo yaitu pembatasan gaji untuk menghindari kecemburuan antar pemain dan keretakan di ruang ganti. Sebelum sepakat memutus kerja sama dengan MU, CR7 merupakan pemain dengan penghasilan tertinggi di klub. Ia mendapatkan gaji sebesar 480.000 pounds per pekan atau sekitar 9 miliar rupiah. MU kini menetapkan batas gaji para pemainnya maksimal 200.000 pounds per minggunya. Dalam sebuah wawancara di podcast Mundo GV, mantan pemain Porto, Carlos Alberto, menegaskan bahwa Jose Mourinho bisa menjadi pengganti yang ideal untuk Tite. Alberto, yang merupakan bagian dari tim Porto yang memenangkan Liga Champions musim 2003-2004 di bawah asuhan Mourinho, mengklaim dia memiliki informasi bahwa manajer AS Roma itu sudah siap untuk menggantikan Tite dan juga menyatakan bahwa dia telah diminta untuk mengambil peran sebagai asistennya. BBC mencatat bahwa Roberto Martinez, ex-pelatih timnas Belgia, telah mencapai kesepakatan dengan timnas Portugal yang berpisah dengan manajer Fernando Santos. Kesepakatan antara Roberto Martinez dan Portugal diperkirakan akan selesai pada akhir pekan ini dengan pengumuman resmi segera setelahnya. Media Mundo Deportivo melaporkan bahwa sekelompok pencuri telah mencoba untuk masuk ke rumah pelatih Italia, Gennaro Gattuso, saat Valencia bertanding melawan Cadiz. Namun, Gattuso, mantan pelatih AC Milan dan Napoli, siap untuk menghadapi ancaman tersebut dengan memasang sistem alarm dengan kamera video dan sensor gerak, serta membawa 2 anjing penjaga yang selalu waspada. Kylian Mbappe menuduh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis FFF, Noël Le Graët, tidak menghormati gelandang legendaris Zinedine Zidane. Sebelumnya, Le Graët mengolok-olok Zidane. Bahkan, Le Graët dengan lantang menyatakan tidak akan menjawab telepon jika Zidane menghubungi untuk berbicara tentang posisi pelatih Prancis. Ucapan Le Graët itulah yang membuat Kylian Mbappe tidak terima. Shin Tae-yong memastikan timnas Indonesia datang ke kandang Vietnam untuk meraih kemenangan. Ia juga memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi terbaik untuk laga nanti. Juru racik formasi asal Korea Selatan itu pun menjanjikan 3 hal dalam pertandingan melawan Vietnam. Mark Locke dan kawan-kawan akan bekerja keras, fokus, dan disiplin sepanjang permainan. Zinedine Zidane keras menolak tawaran menggiurkan dari tim nasional Amerika Serikat meskipun dengan iming-iming tawaran gaji yang tinggi. Seperti diketahui, setelah pintu tertutup untuk melatih timnas Prancis, Zizou ditawar serius oleh negeri Paman Sam untuk membawa Amerika berjaya di Piala Dunia 2026 mendatang, di mana Amerika Serikat menjadi tuan rumah. Mantan bek MU yang berada di Marseille, Eric Bailly, mendapat kartu merah di laga Coupe de France melawan tim kasta keempat Jerez FC. Ia melakukan pelanggaran yang ceroboh dan sangat berisiko fatal terhadap gelandang lawas Moussa Diaye. Berkat hal itu, Diaye membutuhkan perawatan intensif lama di lapangan sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ambulan.
Bos Manchester City Pep Guardiola melihat sisi lucu atas nyanyian olok-olok fans Chelsea yang ditujukan untuk Calvin Phillips. Guardiola juga awalnya mengkritik Phillips di depan umum karena kembali dari camp Inggris dengan kelebihan berat badan. Sebelum kemudian ia berbalik memujinya karena menurunkan berat badan dalam beberapa pekan terakhir. Sesuai laporan media Voce Giallorossa, Arsenal tengah serius mengawasi striker Roma Tammy Abraham. Striker Inggris itu tampil bagus di Italia musim ini. Diketahui Arsenal yang ditinggal Jesus cedera lama tengah berniat mencari solusi penggantinya selain Nketiah. Dengan Abraham yang pernah lama di Inggris, ia dianggap cocok untuk beradaptasi dengan cepat di Emirates. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Chelsea kini menganggap striker Prancis Marcus Thuram sebagai peluang besar di bursa transfer Januari ini. Pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Thuram akan mempertimbangkan semua opsinya karena dia tidak akan memperpanjang kontrak dengan Borussia dan dia akan bebas transfer pada bulan Juni 2023. Kiper Chelsea Edouard Mendy tengah menjalani operasi cedera jari yang dia alami. Dia diprediksi akan absen dalam waktu lama setelah klub mengkonfirmasi keadaannya. Hal itu bagi Potter tak menjadi masalah karena pelapisnya Kepa mampu mengisi kekosongan itu dengan baik. Asosiasi Sepak Bola Inggris telah memulai penyelidikan menyusul tuduhan nyanyian homofobik yang ditujukan kepada manajer Everton Frank Lampard oleh penggemar MU. Kami sangat mengutuk penggunaan istilah Rainbow yang dituduhkan kepada Lampard. Kami terus bekerja sama dengan unit kepolisian sepak bola Inggris sehubungan dengan penggunaan istilah itu di ranah sepak bola, kata FA. Cetak gol melawan Portsmouth di Piala FA membuat Harry Kane kini telah menorehkan total 265 gol bagi Spurs. Rekor gol itu kini hampir menyamai rekor gol milik pemain Spurs lainnya yang pernah mencapai 266 gol, yakni Jimmy Greaves. Artinya, tinggal beberapa gol lagi Kane bisa melewati rekor sebagai pencetak gol terbanyak bagi Spurs sepanjang sejarah. Terungkap menurut El Nacional, ayah sekaligus agen Messi, Jorge Messi sempat merekomendasikan agar Barcelona mengontrak pemain depan Argentina Julian Alvarez. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada dua presiden klub Bartomeu maupun Laporta. Namun klub memutuskan untuk tidak memboyong Alvarez dan malah memilih mendatangkan Memphis Depay dengan gratis. Bos City Pep Guardiola yang sudah saling mengenal mendiang Vialli sejak lama baru-baru ini menyampaikan penghargaan pada sahabatnya tersebut melalui akun media sosial pribadi dengan memposting 3 foto dan menulis pesan dalam bahasa Italia. Seorang pria hebat di dalam dan di luar lapangan. Kamu akan dirindukan, selamat tinggal Luka. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!